إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi waktu asar sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman yang senantiasa menimba ilmu. Orang-orang beriman yang senantiasa menyibukkan diri dengan al-ilm, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengannya dia akan bisa melakukan amal saleh yang merupakan ciri dan tanda keberuntungan kedua. Wa amilus salihat, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal-amal saleh. Ciri yang pertama dari ciri orang yang beruntung keluar dari kerugian adalah mereka beriman. Seseorang tidak akan bisa menjadi orang yang beriman kalau mereka tidak memiliki ilmu yang akan bisa membawa mereka kepada keimanan. Kemudian dengan ilmu dan iman ini mereka bisa melakukan amal-amal saleh. Kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan ciri yang ketiga dan yang keempat dari ciri orang-orang yang keluar dari kerugian, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasaw bil haqq, dan senantiasa saling mewasiati dengan kebenaran, wa tawasaw bi as-sabr, dan juga senantiasa saling mewasiati dengan kesabaran. Nah, inilah ciri dari golongan orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini. Dan semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga atau kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita digolongkan sebagai orang-orang yang apa? Yang terselamatkan dari kerugian. Karena alhamdulillah insyaallah taala kita semua beriman, termasuk orang-orang yang beriman. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita sedang melakukan apa? Amal soleh. Salah satu dari bentuk amal-amal soleh. Alhamdulillah tadi sudah kita selesai melakukan salat maghrib secara berjamaah, itu juga amal soleh. Kemudian kita lanjut duduk di majlis zikir ini dalam rangka untuk saling mewasiati dengan kebenaran dan juga saling mewasiati dengan kesabaran, ini juga termasuk amal soleh. Dua dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat-sifat orang yang beruntung,
Sifat-sifat orang yang jauh dari kerugian insyaallah sudah ada pada diri kita. Amanu wa amilus shalihat. Kemudian yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu watawassaw bil haq, saling menasihati dengan kebenaran dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk apa? Kita talibul ilm. Ini juga termasuk bagian daripada tawasi bil haq. Tawasi bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Alhamdulillah kita duduk di majelis ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk tawasi bil haq. Tinggal yang keempat, tawasi bis sabr. Ini juga kita berharap agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua taufik untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bersabar dalam memberikan wasiat dan nasihat kepada sesama muslim. Dan kita pun yang menjadi orang yang dinasihati, kita berharap agar kita juga menjadi orang-orang yang sabar. Tanpa kesabaran dalam duduk di majelis ilmu ini, maka kita tidak akan pernah bisa duduk di majelis ilmu ini. Tanpa kesabaran, maka kita sudah menjauh dari majelis zikir ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa? Kesabaran untuk duduk di majelis zikir ini, dalam rangka untuk saling menasihati dengan kebenaran dan juga dalam rangka untuk saling menasihati dengan kesabaran. Ungkapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ad-dinun nasihah ini sama persis seperti ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang rukun haji yang paling utama, yaitu al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Nabi SAW katakan haji itu adalah Arafah. Artinya rukun haji yang paling penting, yang paling utama, yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, yang tidak ada artinya orang yang berhaji itu jika dia tidak melakukan wukuf di Arafah. Nah, seperti itu juga ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, jika seorang mukmin tidak melakukan nasihat menasihati, tidak menegakkan nasihat menasihati dalam urusan agamanya, maka berarti orang ini kurang agamanya, kurang sempurna agamanya. Dan bahkan bisa jadi orang ini akan tidak memiliki agama kalau dia tidak saling menasihati dalam urusan agama, saling menasihati dengan kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Karena nasihat itu, nasihat agama itu diperuntukkan untuk Allah, untuk Rasul Allah, untuk kitabullah, untuk kaum muslimin, untuk apa? Para pemimpin kaum muslimin dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Nah, sebab itu kita perlu untuk terus saling nasihat menasihati, walaupun hanya dengan satu atau dua firman Allah Azza wa Jalla, satu atau dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagi yang pernah duduk di majelis ini bersama saya di awal dulu mungkin masih mengingat tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah saya sampaikan tentang standar kesuksesan tentang standar kesuksesan menurut Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 185, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya standar kesuksesan menurut Allah adalah sukses di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses, orang yang beruntung di akhirat. Nah, jadi karena standar kesuksesan menurut Allah Azza wa Jalla adalah
sukses dengan bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla dan dijauhkan dari api neraka, maka kita harus berusaha untuk bisa menggapai kesuksesan ini. Bagaimana caranya? Caranya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.